Khususan kepada sedaya yang hadir di majelis menika dipun paringi panjang umur ingkang barokah, dipun paringi mereka manfaat ingkang barokah, dipun paringi kesehatan ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah halal ingkang barokah, dipun paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putra ingkang shalih lan shalihah, dipun paringi saged istiqomah ingkang menetepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun kampelaken ingkang ziarah Mekah Madinah, dipun tabihaken saged sedaya musibah bala fitnah. Mungkin kita sedaya bijak saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Istighfar salat. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula taklimi, bil khusus Tuanda dan Fauzan, ugi Bapak Ibu jamaah ISM Nurul Atqiyah Purwotondo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadilah di awal pertemuan kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih terus mencurahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehat zahir, sehat batin, nikmat waktu luang, nikmat rezeki lapang, dan nikmat bisa merasakan kecintaan terhadap Al-Quran. Apa buktinya nikmat cinta terhadap Al-Quran? Panjenengan masih terus berkenan untuk hadir pagi-pagi ke sini untuk mentadabburi, mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Ini nikmat luar biasa. Tidak bisa nikmat ini digantikan dengan apapun juga. Maka kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diberikan kenikmatan
untuk mempelajari dan mampu menghafalkan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa mendapatkan syafaat yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini pagi ini ada istimewa ini. Ini kados artis mawon ini. Wonten 3 kamera. Ini adalah bagian dari usaha mensyiarkan, mensyiarkan. Saya di rumah ini ngulek-ngulek HP carane ben iso kados Mas Nasikin niki. Bisa merekam. Jadi tidak hanya lewat grup yang bisa diikuti hanya oleh yang ada di dalam grup, tapi mudah-mudahan syiarnya bisa semakin lebih luas lagi. Nah, niku ingkang sandinge Pak Lamin niku cadangan lek niki boten berhasil kados kula wingi. Lagi saged dipirsani melalui Facebook kalau di HP-nya Pak Lamin niku. HP saya ini saya coba untuk merekam sama seperti punyanya Mas Nasikin. Kemarin saya coba untuk streamingkan ternyata gagal, belum berhasil ya. Jadi mudah-mudahan niat dari Yai Adnan untuk bisa mensyiarkan ini bisa terlaksana dan kita yang ada di sini semuanya nanti bisa ikut membagikan kalau memang linknya kalau memang nanti sudah bisa juga termasuk link dari Mas Nasikin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini semakin lama semakin banyak teman sekolah yang hadir. Alhamdulillah. Kalau ingin mangertos nih, saya ingin tahu yang baru hadir di juz 29 mawon ini ada napa boten iki? Wonten napa boten? Yang baru hadir di juz 29 belum pernah ikut juz 30 sama sekali. Wonten napa boten? Kula mulai wonten wonten. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ini bisa memberikan manfaat maslahah di dini wa dunya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kemawon hari ini kita lanjutkan ayat berapa? Ayat 4. Ayat sekawan ini. Sebelumnya monggo kita murojaah sareng-sareng mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
bahwa surat Al-Mulk ini adalah surat yang sangat-sangat istimewa, sangat istimewa. Pernah suatu ketika seorang sahabat ini berada di suatu tempat dan mendengar ada suara bacaan Al-Mulk. Bacaan Al-Mulk ini berada suaranya itu dari dalam tanah. Para sahabat dan suatu saat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Ya, itu adalah makam. Di dalamnya ada orang yang sudah dimakamkan di situ dan surat Al-Mulk ini menjaganya. Jadi bahkan riwayat yang lain mengatakan orang yang fasik, orang yang pernah melakukan dosa belum ditaubati akan disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, tapi karena dia memiliki hafalan surat Al-Mulk, kemudian di dalam kubur dia dilindungi. Surat Al-Mulk ini berada di dalam dadanya sehingga malaikat Munkar Nakir tidak bisa menyiksanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari syafaat dari surat Al-Mulk ini, baik mulai dari alam kubur sampai kelak nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kalau seseorang ingin berjalan mau menuju suatu tempat, kemudian di tempat itu mau keluar kota misalnya ke Jakarta nih, panjenengan berangkat sendiri, belum pernah ke sana dan perjalanan jauh, bekalnya kurang, pasti luar biasa bingungnya. Belum lagi nanti di jalan ketemu orang yang menipu, begal, tukang ngabusi, ya. Tapi kalau kemudian kita didampingi oleh orang yang sangat dipercaya, bisa diandalkan, melindungi kita, nyupiri kendaraan yang kita bawa menuju ke sana dan tahu arahnya, kita lebih tenang, kita juga lebih merasa nyaman dan insya Allah sampai dengan selamat. Nah, seperti itulah gambarannya. Ketika ada yang mendampingi kita di tengah perjalanan, akan ada yang menyakiti kita, kemudian kita dilindungi, pasti kita merasa tenang. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ayat 3. Pak Lamin yang tolong agak ekonya agak. Baik. Kemarin sampai ayat 3, gambarannya adalah Allah menciptakan langit. Langit itu ada berapa tingkatan? Ada 7 tingkatan. Dan jaraknya, satu riwayat mengatakan jarak antara langit satu dengan langit yang lain itu 500 tahun. Ya, jaraknya. Ya. Dan kita kemarin tahu gambarannya masih di langit tingkat pertama saja. Itu jumlah bintang, bintang itu berarti benda yang mengeluarkan cahaya sendiri. Salah satunya adalah matahari. Itu jumlah bintangnya ada 200 miliar atau 200.000 miliar, supaya akeh. Itu dalam satu galaksi kita jumlahnya 200 miliar bintang. Namanya galaksi Bima Sakti. Ada bumi di dalamnya. Itu ada 200 miliar. Di luar galaksi Bima Sakti ada lagi namanya galaksi Andromeda. Itu juga memiliki 200 miliar bintang. Masya Allah. Dan ternyata di langit sana ada galaksi-galaksi tadi, galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, dan galaksi-galaksi yang lain. Jumlahnya ada 200 miliar galaksi. Banyak sekali. Sehingga kemudian galaksi itu membentuk namanya klaster. Klaster. Kita tahunya klaster COVID. Bisa kita klaster juga, kumpulan dari galaksi. Jumlahnya ada 200 miliar klaster. Saking banyaknya. Itu bumi tidak ada apa-apanya. Kita oleh Allah disuruh untuk melihat. Di ayat 3 ini kita disuruh untuk melihat, ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan bisa melihat ketidakseimbangan. Tafawut itu ketidakseimbangan. Disuruh oleh Allah mengulangi lagi,
farji'il basara hal tara min futur. Ulangi lagi coba. Kalau kamu tidak percaya, lihat lagi di langit sana. Apakah ada futur, kecacatan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita lanjutkan di ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Summa kemudian irji'i ulangi al-basara pandangan karrataini dua kali yang qalib berbalik ilaika kepadamu al-basaru pandangan khasi'an membingungkan wa huwa dan dia hasir lemah. Ulangi lagi ya. Summa kemudian irji'i ulangilah al-basara pandangan karwataini dua kali yang qalib dia berbalik ilaika kepadamu al-basaru pandangan khasi'an membingungkan wa huwa dan dia hasir lemah. Iya. Jadi di situ ayat 4 Allah menjelaskan lagi sumarji'il basar. Padahal di ayat 3 ada kata farji'il basar. Farji'il basar, ulangilah ya, pandangilah kembali. Farji'i, kembalilah memandang. Kemudian oleh Allah disuruh lagi ayat 4-nya sumarji'il basar. Ayo ulangi lagi, coba pandang lagi, cari lagi ya. Kalau kita saat ini memandangnya kan dengan mata telanjang, tidak melihat dengan alat sama sekali. Tapi ini perintah Allah untuk meneliti ciptaan Allah. Maka kemudian ada peneliti-peneliti para astronom ya yang menggunakan alat, baik itu alatnya berupa teleskop maupun alatnya berupa satelit yang berada di luar angkasa untuk basar, untuk melihat ciptaannya Allah yang ada di muka bumi, yang ada di langit ini. Sumarji'il basara karrataini, ulangilah dua kali lagi. Yang qalib, maka kembali. Yang qalib itu dari kata qalaba, artinya kembali. Kalau hati itu nopo qalbun. Kenapa hati disebut qalbun? Karena mudah terbolak balik. Saiki taat, soalnya ini juru masjid. Mending kono wis rasa-rasane. Yang qalib mudah terbolak balik. Nah, itu maka kemudian dikatakan ulangilah dua kali lagi yang qalib, maka pandanganmu itu akan berbalik ya. Basaru, pandanganmu itu akan berbalik kepada khasi'an, dengan semakin kebingungan. Wa huwa hasir, dan pandanganmu itu adalah pandangan yang lemah. Hasir itu lemah. Jadi semakin melihat para peneliti itu semakin merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarak bumi dengan matahari itu 8 menit cahaya. Kemarin ya, jarak bumi dengan bintang yang lebih dekat dengan matahari jaraknya berapa kemarin? 4 tahun cahaya, 4,2 tahun cahaya, itu yang bintang yang paling dekat. Ya. Lebih jauh lagi ada. Nah, kalau kemudian kita mendapatkan pengetahuan bahwa langit ini kita dilindungi oleh yang namanya ozon. Ozon ini fungsinya apa? Fungsinya supaya benda-benda langit yang di luar sana yang jatuh ke bumi itu terkikis oleh lapisan ozon sehingga tidak bisa jatuh ke bumi. Kalau jenengan pernah mendengar berita tentang meteor atau benda langit jatuh, ya, sebenarnya setiap hari itu langit bumi ini dihujani oleh meteor setiap hari. Tapi karena ada lapisan ozon yang oleh Allah diciptakan itu
itu untuk melindungi kita, sehingga benda-benda langit tadi yang besar-besar tadi, besarnya sebesar gunung, itu terkikis kemudian habis. Terus yang jatuh ke bumi itu sebenarnya dari atas jauh lebih besar dari itu. Kemudian terkikis dia lapisan ozon itu belum sampai habis, dia kemudian tetap bisa jatuh. Dan ternyata bumi ini sekarang sedang berada di namanya sungai meteor. Sungai kok meteor. Jadi sungai, ada meteor-meteor benda langit itu yang jumlahnya banyak mengalir itu, dan bumi berada di pusarannya, di tengahnya. Masya Allah, luar biasanya Allah. Ini bumi tidak pernah bertabrakan dengan itu. Ya. Kalau coba bertabrakan apa terjadi? Kiamat. Dan kita disuruh melihat, memandang apakah ada ketidakseimbangan. Allah sudah menciptakan siang dan malam, panas dan dingin, semuanya serba seimbang, tidak ada yang tafawut, tidak ada yang tidak seimbang. Ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit nih loh, ada di atas kita, tapi ndek enek sokone. Nih, piye carane Allah ndamel langit boten wonten sokone, iso ngadeg. Terus hujan turun tuh bentuknya titik-titik air. Jenengan coba lek sing gawe hujan niku menungso jenengan kaya banyu disokne ngaten. Sor ngaten. Jadi nopo? Air bah. Tapi kok saged nggih bentuknya kok titik-titik air ngaten. Masih terus kaya apa panggah bentuknya titik-titik hujan, titik-titik air. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk menyaksikan tsummarji'il basar, melihatnya. Tapi kemudian engkau tidak akan bisa melihatnya. Yang qalib ilaikal basar, pandanganmu akan berbalik kepadamu dan engkau semakin khasian, kebingungan atas apa yang diciptakan oleh Allah ini. Dan kita akan merasa sangat kecil manusia itu, tidak ada apa-apanya. Wa huwa hasir, sungguh sangat lemah pandangan kita. Ya, kita lanjutkan. Wa dan laqad sungguh zayyana kami hiasi as-samaa langit, ad-dunya dunia, bi dengan masabiha bintang-bintang, wa dan ja'alnaha kami menjadikannya, rujuman pelempar, li untuk syayatin setan-setan, wa dan a'tadna kami sediakan, lahum bagi mereka, azab as-sa'ir yang menyala-nyala. Ulangi ya. Wa dan laqad sungguh zayyana kami hiasi. Ya, zayyana. Kalau jangan punya teman namanya Zaid misalnya, ya, atau Zaid, namanya perhiasan Zainuddin, perhiasan dunia, perhiasan agama. Ini zayyana kami hiasi as-samaa langit, ad-dunya yang dekat, maksudnya ya dunia, kami hiasi langit dunia, gitu ya, bi dengan masabiha bintang-bintang, wa dan ja'alnaha kami menjadikannya. Di situ maksudnya masabih tadi. Jadi kami menjadikan masabih tadi, menjadikan bintang-bintang tadi rujuman pelempar, li untuk syayatin setan-setan, wa dan a'tadna kami sediakan, lahum bagi mereka, azab sa'ir menyala-nyala. Nah, ternyata di sini dalilnya. Jadi
jenengan pernah diceritani orang tua kita semuanya enek nopo bintang niko ceblok teko lintang alien. Nah, itu adalah bagian dari bintang yang dilemparkan kepada setan. Setan itu dulu sebelum zamannya Nabi Muhammad, sebelum zamannya Nabi Muhammad, setan itu naik ke langit ke atas itu bebas, tidak ada yang menghalangi. Di langit itu malaikat menerima perintah dari Allah, menerima perintah untuk menyampaikan takdir ke manusia. Jadi ikingku ning kono enek iki, ning kono enek iki, ning kono enek iki. Nah, seperti itu, jadi tahu. Ya. Terus kemudian setan itu turun ke bumi menyampaikan ke ahli nujum. Ahli nujum namanya ahli nujum, ahli perbintangan. Nujumnya perbintangan. Kalau sekarang dukun, istilahnya dukun. Memberitahukan kepada dukun bahwa aku ning kono enek sing mati. Nanti di sana ada kecelakaan. Nah, kemarin ada paranormal juga yang di TV nyampaikan begitu. 2021 akan ada pesawat jatuh. Itu tenang berarti benar ini. Nah, saya ceritain dulu ya. Jadi seperti itu. Setan itu dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, begitu mudahnya ke langit mendengarkan, mengintip dan mencuri dengar berita-berita dari langit, kemudian disampaikan ke bawah dan 100% benar. Makanya zaman Nabi Musa dulu, para penyihir itu adalah orang-orang yang paling ditakuti. Para penyihirnya Fir'aun kan menyampaikan, Fir'aun nanti akan ada orang dari Bani Israel, laki-laki yang lahir pada tahun ini, nanti dia yang akan menjegalmu, yang akan menjadikan kehancuranmu. Terus kemudian yang terjadi apa? Fir'aun menyampaikan perintah agar semua bayi laki-laki yang lahir pada hari itu dibunuh. Nah, itu karena apa? Karena informasi dari ahli nujum tadi, penyihir tadi. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad lahir, itu oleh Allah semua langit dijaga oleh malaikat. Tidak boleh ada yang mendengar sama sekali berita dari langit. Ya, dijaga. Kemudian masih ada yang nekat naik, kemudian mencuri dengar, masih mendengarkan sedikit, kemudian dilempar oleh malaikat. Masabih dilempar oleh bintang-bintang. Masabih ini bukan bintang yang sebenarnya ya, tapi hanyalah api-api yang berasal dari bintang itu dilemparkan rujuman, selain sebagai perhiasan. Kan indah ini, dilihat kan indah, melak, indah. Sebagai zayyana, tapi juga sebagai pelempar bagi setan. Makanya kemudian sekarang para peramal itu tidak bisa meramal tepat, karena bisikan dari setan hanya sekilas-sekilas itu. Nanti akan ada artis yang masuk penjara misalnya seperti itu. Kemudian ada ini, siapa namanya? Tidak tahu. Kemudian ada yang meninggal, tidak tahu. Ada misalnya pesawat jatuh kapan, yang dikasih tahu nanti pertengahan 2021. Tepatnya tidak tahu, tapi bisikannya terdengar oleh setan yang naik ke langit dunia. Maka jangan kita mempercayai para dukun, paranormal itu. Karena ketika kita mempercayai dia, nah itu berarti kita sama dengan melakukan kemusyrikan. Jangan pernah mempercayai, karena itu datangnya dari setan. Kok benar? Ya memang seperti itu. Nah, itu sedikit gambarannya. Nanti dijelaskan lagi detail tentang jin ini di surat Al-Jin, ya, surat berikutnya di juz 29. Nanti ada kisah bagaimana jin-jin itu yang kebingungan, kenapa sekarang dia tidak bisa naik ke langit, kenapa dijaga. Nah, kemudian akhirnya tahu ternyata karena kelahiran Nabi Muhammad di surat Al-Jin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasan dari ayat 4 dan ayat 5. Baik, kita baca ya. Ta'awud dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan. Tsumma irji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Adu nafas.
Baik, perhatikan di situ. Summa, mimnya ditasydid, didengungkan. Kemudian masuk ra, summa, ra-nya itu sifatnya tebal, ya, karena ada fathah sebelum sukun. Ketika tebal monyong. Summa, ji'il, lam tidak boleh mantul, tidak boleh ji'il basara, tapi ji'il basara pendek. Karrataini, hati-hati taini, jangan taini atau taini. Tegak ya, taini, ya, taini yang nun mati dengan qaf dengung, yang qalib ba mantul, lib ilaikal basar, ilaikal lamnya ditasydid tidak boleh disukun, tidak boleh mantul. Kal basar, hati-hati, tadi basara, sekarang basara. Ayat 3 basara juga, farji'il basara, kemudian tsummarji'il basara, sama-sama. Kemudian basaru, ilaikal basaru, khasi'an, hati-hati. Nah, di situ pakai sin dan pakai hamzah. Khasi'an, bukan khasyi'an. Kalau khasyi'an itu khusyuk, pakai shin, pakai ain. Ini pakai sin, pakai hamzah, artinya bingung atau hina. Khasi'au, tanwin ketemu wawu itu idgham yuhunnah, didengungkan, jangan buru-buru. Jangan khasi'au wa huwa, tapi khasi'au wa huwa, gitu ya. Didengungkan masuk ke rongga hidung, bindeng. Khasi'au, dibindengkan, ya. Wa huwa hasir. Nah, di situ. Hasir, rohnya di situ sebelumnya adalah kasroh, maka rohnya tipis. Hasir, tidak perlu mencucunya. Ya, saya baca, perhatikan tajwidnya. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Silakan. Sekarang lihat terjemahannya, saya pegang. Tsumma rji'il basara karrataini. Silakan lihat terjemahan. Tsumma rji'il basara karrataini. Lagi lihat terjemahan. Yanqalib ilaikal basar. Yanqalib ilaikal basar. Lagi lihat terjemahan. Yanqalib ilaikal basar. Hati-hati, saya mendengar yang mantul. Ilaikal basar, ditahan lamnya. Yanqalib ilaikal basar. Silakan. Lagi lihat terjemahan. Baik, mulai tsummarji'il sampai basar. Lagi lihat terjemahannya. Khasi'an wa huwa hasir. Lihat terjemahannya. Khasi'an wa huwa hasir. Lagi. Khasi'an
sampai akhir, melihat terjemahannya. Kalau merasa agak belum hafal, lihat atasnya karena memang belum dihafalkan. Fokus. Wahid itnani tsalatsa. Ayat 5 yatainya walaqad zayyannas, gitu ya. Kalau tadi tsumma rji'ain, walaqad zayyannas samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Silakan. Dulu di situ tidak ada wakafnya, tapi di beberapa mushaf yang lain itu ada wakaf di situ. Maka kita dan saya diajarkan juga berhenti di situ, kemudian dilanjutkan. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Silakan. Perhatikan, kita masuk ke taksir. Walaqad dalnya mantul, de zayyan, ya dan nun sama-sama tasdid tapi bacanya beda. Ya tidak didengungkan, nun didengungkan. Zayyannas, gitu ya, nunnya didengungkan lebih lama. Kemudian sama mayam tak ketukan. Ad-dunya, nun dibaca jelas, dunya. Seharusnya nun mati kalau ketemu ya itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nunnya tidak terbaca masuk ke ya. Tapi kalau nun dan ya itu berada dalam satu kata, maka nun dibaca jelas. Dunya itu satu kata. Maka dia dibaca jelas. Hukumnya idgham bi gunnah tidak berlaku di situ, ya. Dunya bi masabiha, biha hanya pendek, kemudian langsung masuk hawa ja'alnaha, lam tidak boleh mantul, na dan ha panjangnya sama, rujuman lisyayatin. Biasa di situ ya, cuman tanwin ketemu lam itu idgham tapi tidak gunnah, pakai shin, lisyayatin. Tin dibaca panjang karena dia diwakafkan berhenti, maka dia dibaca 4 ketukan atau 6 ketukan, ya, bukan 2 ketukan. Kalau 2 ketukan juga boleh. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ambil nafas. Ain disukun tidak boleh langsung berhenti. Tidak boleh tapi karena ain sukun memiliki sifat namanya tawasud.
Tawasud itu dia ada alirannya. Tidak boleh wa'a tapi wa'atadna. Dal matul tadna. Kemudian lahum hum memang ketemu ain itu idhar pendek. Lahum adzabas sa'ir. Saya baca wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Silakan. Lagi baik. Sekarang lihat terjemahannya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Sampai situ lihat terjemahannya. Ya-nya ditasydid tidak perlu ditekan lama-lama. Zayyan gitu ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Lagi lihat terjemahan. Bimasabiha. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Terjemahan وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Lagi lihat terjemahan. Baik, mulai walaqad wahid dan thalatha. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Lihat terjemahan. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Lagi. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Baik, alhamdulillah. Kita rangkai yang 5. Wahid itsnani tsalatsa. Kita rangkai ayat 4 dan ayat 5. Dilihat tulisannya atau dilihat terjemahannya, jangan dihafalkan karena belum waktunya menghafal. Maka jenengan kalau merasa belum hafal, tidak apa-apa, belum waktunya menghafal. Ini ayat 4 dan 5 sebanyak 3 kali lihat tulisan wahid itsnani tsalatsa. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasib. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna
insyaallah 10 menit hafal. Perhatikan. Nomor ayat 4. Tsumma rji'il basara karrataini. Silakan. Marji'il, kemudian ulangilah basara pandanganmu karrataini 2 kali. Tsumma marji'il basara karrataini. Tsumma marji'il basara karrataini. Lagi. Tsumma marji'il basara karrataini. Baik. Yang qalib ilaikal basar. Yang qalib ilaikal basar. Yang qalib maka berbalik ilaika kepadamu basar pandanganmu. Yang qalib ilaikal basar. Yang qalib ilaikal basar. Lagi. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. Lagi. Sambil tangannya seperti ini adalah ayat 4, ayat 4 tsumma marji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru, kemudian khasi'an wa huwa hasir. Khasi'an membingungkan, wa huwa hasir dan pandangan itu lemah. Khasi'an wa huwa hasir. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ambil nafas. Baik, kita lanjutkan ayat 5. Apa jadinya? Walaqad zayyana, dan sungguh-sungguh, laqad itu dari kata la dan qad, sungguh-sungguh, salam sungguh, qad sungguh. Zayyana kami hiasi. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Coba.
langit dunia, itu dulu saja. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Silakan. Lagi. Setelah itu bimasabiha. Dengan masobih, bintang-bintang. Oke, masobiha. Bimasobiha. Lagi. Ya, kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Yang menjadikan bingung huruf apa? Ingat-ingat di situ. Misalnya dunia bi masa huruf bi aku sing marai lali. Bi ingat-ingat. Bi setelah bi apa? Ma. Atau mungkin bi ingat tapi ma yang lupa. Berarti huruf ma yang buat saya lupa. Ingat lagi. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Silakan. Waja'alnaha. Coba. Waja'alnaha. Jadi ada hanya ya, jangan waja'alna saja. Kami jadikan ha bintang-bintang itu. Waja'alnaha. Rujuman lisyayatin. Rujuman dilempar. Ada hukuman rajam, hukuman dilempar pakai batu, itu hukum rajam. Rujuman dilempar. Rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ambil nafas. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Setelah masabiha wa ja'alnaha. Monggo walaqad wahid itnani salasa. Sekali lagi. Wa a'tadna lahum. Kami sediakan lahum bagi mereka adzabas sa'ir. Neraka sa'ir. Wa apa tadi? Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Wa
Coba mulai walaqad zayyana wahid idnani thalatha. Walaqad zayyana bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Saya baca dulu, ya. Saya baca, perhatikan tempat yang lupa. Yang mana lupanya? Huruf depannya jika ingat, ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Monggo. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Baik, alhamdulillah. Sampai jam 6 lebih sedikit. Baik, saya rangkai ini mulai dari ayat 4. Ya, ayat 4 mau lali bisa. Coba tadi ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Coba. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Fokus ya. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Baik, terakhir kita rangkai ya. Oke, bagi yang merasa belum hafal karena ini termasuknya ayat 4 dan 5 ini meskipun 2,5 baris tapi dia levelnya perlu ekstra fokus, perlu perhatian lebih. Ingat lagi, maka menjadikan yang mungkin di sini ada sedikit beberapa ayat yang huruf panggalan yang belum hafal nanti dengarkan lagi di rumah. Baik, sekarang kita ulangi lagi. Dengarkan saya terakhir mulai ayat 4 dan ayat 5 kita rangkai. Fokuskan di mana Pak jenengan merasa masih bingung. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. 3 kali wahid itsnani tsalatsa. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء
bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf menika sampai jam 6 lebih untuk menyelesaikan ayat 4 dan 5 menika kula. Baik. Bagi panjenengan yang baik yang sudah merasa hafal dulu. Yang sudah merasa hafal, ini tadi masih berada di otak paling atas di permukaan. Ini cara paku kalau ditancap nih seukur-ukur masih di permukaan tembok, maka perlu dipaku lebih dalam lagi supaya dia tidak mudah lepas. Bagaimana cara memakunya supaya tidak lepas? Diulangi satu harinya 20 kali ya. 20 kali. Tidak harus di satu waktu. Pagi 5, siang 5, sore 5, malam 5, kemudian sebelum tak pas lanjut 5. Seperti itu. Nah, cara seperti itu semakin lama semakin menancap. Dan ayat 4 dan 5 bisa dimasukkan di sholat sunnah kita. Ayat 4 di rakaat pertama, ayat 5 rakaat kedua. Orang benar, orang apal-apal. Baik, karena Bapak dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bil Qur'an Iya, betul. Jadi di Mushaf Al-Fatah ini tidak ada tanda waqaf pada syayatin. Maka kita teruskan ngaten kalau memang itu tidak ada tidak boleh berhenti. Ternyata tapi di mushaf yang lain ada waqaf di situ short lam. Apa itu maknanya short lam? Short lam itu boleh berhenti kalau tidak kuat nafasnya, tapi lanjut lebih baik. Dan ketika lanjut tidak perlu diulang lagi 1-2 kata sebelumnya. Tetapi kalau wakofnya di situ adalah lam alif atau memang tidak ada wakof dan ketika berhenti akan merubah makna karena masih ada rangkaian dengan sebelumnya, maka harus diulang 1-2 kata sebelumnya. Jadi short lam itu artinya ya wasal aula, artinya boleh berhenti tapi dilanjutkan lebih baik. Kalau qaf lam sebaliknya, waqaf aula itu berhenti lanjut boleh, berhenti lebih baik. Ngaten ya, baik. Mboten ya. Ngaten nggih, Bapak yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.